Sadiq checked that one though and landed. That's early. Oh my goodness. Entonces en el triángulo. Hay buena presión. Wow, sí. By Lopez. Sadiq tries to get the back. That is it. You gotta be kidding. Inilah salah satu fighter yang kini menjadi ancaman di UFC. Dia memiliki teknik yang jauh di atas rata-rata, striking yang mematikan. Oh, big right hand. He drops Rodriguez again. It could be over soon, and that's it. No, dos ocasiones seguidas, muy buen trabajo. Y lo toca, ya lo tocó, ya lo tocó. Aquí viene, va por su segunda victoria López. Está todo y esto termina. Serta kuncian yang berbahaya. With two straight rights. Wow. He's tight. He's tight on the heel hook. He's got a little bit off. He's got a little bit of room. Oh, he's readjusted. It's over. Wow. In 2015, top UFC featherweight Diego Lopez left his hometown of Ya, Manaus, fighter Brazil. ini adalah Diego Lopez, fighter dari Brazil yang kini namanya sedang hangat diperbincangkan. Bahkan ia dengan beraninya menantang sang jawara di kelas bulu, Ilia Topuria. Comando España, Ilia Topuria. Manaus adalah kota yang terletak di jantung hutan terbesar dunia, yakni Amazon, Brazil. Sebuah daerah yang dihuni oleh beberapa hewan mematikan di dunia. Dan Diego Lopez lahir di kota ini pada 30 Desember tahun 94. Lopez sudah mengenal dunia bela diri sejak masih kecil karena pertarungan adalah sebuah tradisi dalam keluarganya. Jiu-jitsu adalah bela diri pertama yang ia pelajari. Bahkan usia 7 tahun ia sudah memulai kompetisi. Ketika usia 16 tahun, Lopez sudah menerima sabuk ungu dan segera setelah itu beralih ke MMA. In 2015, top UFC featherweight Diego Lopez left his hometown of Manaus, Brazil, with a dream of making it in the world of MMA. Lopez memulai karir MMA profesionalnya pada tahun 2012. Pada saat itu usianya masih 17 tahun. Amazonas, Diego Lopez. Meski masih sangat muda, namun di awal karirnya Lopez sudah menunjukkan kehebatannya. Tentando enlaçar o pescoço do Duda, boas cotoveladas. O Duda ainda está se mantendo bem. Opa, tentou ir para a perna aí. Vamos ver. Ali bateu. Hingga akhirnya di tahun 2018, karir Lopez kian hari kian meningkat. Pada saat itu, ia mulai bergabung dengan salah satu promotor MMA terbaik di Meksiko, yakni Luke Fight. Dan dari sinilah nama Lopez mulai dikenal oleh dunia. Di awal karirnya, ia dipertemukan dengan seniornya yang pernah memenangkan di kelas bulu The Ultimate Fighter pada tahun 2012. Ia adalah Ronnie Jason Bezerra. Jelas Bezerra bukanlah lawan enteng bagi Lopez. Namun saat di atas arena, Lopez mampu memberi perlawanan dan ia menyulitkan seniornya itu. Diego López, soltura rápida, esto no cambia su semblante, le hagan lo que le hagan. Bien, buena pelea. Pequeña fallita por parte de la autoridad en la jaula. Bien, excelente. Selama 3 ronde menguasai jalannya pertandingan, membuatnya mampu menangkan di laga ini dengan kemenangan mutlak. Sacar y aquí va a ser muy complicado una llave. Sopa de todo, ya explotando el chile. Y así, señoras y señores, Dari kemenangan inilah akhirnya Lopez diberi kesempatan untuk melawan sang jawara dan pemilik sabuk juara di kelas bulu. Ia adalah Marco Beltran. Untuk meraih sabuk itu, Lopez tak butuh waktu lama, hanya 1 ronde saja. Wow, look at Lopez with a combination. Going quickly for the double leg takedown right here. Kunciannya berhasil membuat lawannya menyerah. This Diego Lopez is special. Punishes with two straight rights. Wow. He's tight. He's tight on the heel hook. He's got a little bit off. He's got a little bit of room. Oh, he's readjusted. It's over. Dan inilah sabuk bergengsi pertama yang ia dapatkan dalam karirnya.
Akibat adanya virus corona di tahun 2019 membuat Lopez tidak naik arena selama 2 tahun. Hingga akhirnya di tahun 2021 ia kembali naik arena dan ia dipertemukan dengan Macio Fullen. Tak seperti laga sebelumnya yang mudah meraih kemenangan di ronde pertama, kali ini Lopez harus berjuang lebih lama. Dan di ronde ketiga inilah kuncian ambarnya menyudahi laga ini. Kemenangan ini membuat bos UFC Dana White tertarik untuk mengontraknya. Dan benar saja setelah itu 4 bulan berikutnya Lopez diberi undangan untuk bergabung dengan UFC. Namun sebelum bergabung ia harus melewati satu lawan yang cukup tangguh, yaitu Jorderson Brito. Duel Dana White Contender Series 37 ini berlangsung sengit sejak awal karena kedua petarung sama-sama ingin mendapatkan tiket bergabung dengan UFC. Keseruan laga ini tidak hanya terjadi di ronde pertama, termasuk di ronde kedua. Kedua fighter masih saling jual beli serangan. Namun sangat disayangkan di ronde ketiga mata Lopez malah kena tusuk jari Brito dan membuat laga ini harus dihentikan. Sangat disayangkan setelah diumumkan Lopez harus merelakan tiket masuk UFC. Tak berhenti di situ, Lopez masih mampu menunjukkan kemampuannya di promotor barunya yakni Fury FC, di mana ia berhasil mengalahkan lawannya dengan KO. Pada saat itu yang menjadi korbannya yakni King Glenn. Setelah kemenangan ini, Lopez kembali bertarung dan melawan fighter dari Meksiko, yaitu Rodriguez. El Pasha Rodriguez. Dengan kecepatan yang ia miliki membuat Lopez dengan mudahnya bermain-main di atas arena. Wow. Big slam right there. Beberapa kali membuat lawannya terkunci. Beruntung lawannya masih berhasil selamat dari serangan itu. Dan di ronde kedua inilah Lopez mengakhiri laga dengan pukulan mematikannya. Oh, big right hand. He drops Rodriguez again. It could be over soon and that's it. Wow. Diego is back. Tahun 2023 menjadi tahun yang paling spesial bagi Lopez. Bagaimana tidak ada angin, tidak apa-apa, malah ia dipanggil Dana White untuk bertarung di UFC 288. Dan itu 5 hari sebelum hari H. Tak berpikir panjang, Lopez mengiyakan ajakan itu karena ini adalah kesempatan emas baginya. Dan lawannya yakni Movsar Evloev, fighter tangguh dari Rusia yang belum pernah kalah. 3 years ago, was in a pretty nasty moped accident, came back 5 months later. Duel ini sangat menarik dan kedua fighter saling serang. Bahkan dari saking sengitnya hingga duel ini menjadi laga terbaik di event malam itu. Lopez mampu menguli fighter Rusia ini. Namun sayang setelah diumumkan malah ia yang kalah di laga ini. Terlepas dari kekalahan itu, semua penggemar UFC tahu siapa pemenang sesungguhnya di laga ini. Dan dari laga inilah nama Lopez sudah berada di ruang hati penggemar UFC. Semua orang sangat menyukai cara bertarungnya. Tak butuh waktu lama, 3 bulan berikutnya Lopez kembali naik oktagon dan ia dipertemukan dengan Gavin Tucker, salah satu fighter kejam UFC. Meski di laga ini sedikit mendapat perlawanan, namun Lopez hanya butuh 1 ronde saja. Kunciannya mengakhiri laga di ronde pertama. Hanya 3 bulan berlalu, Lopez kembali menjalani laga ketiga di UFC dan ia melawan Pat Sabatini, salah satu fighter yang sulit dikalahkan. Namun saat berhadapan dengan Lopez, ia KO di ronde pertama. Kebrutalan Lopez kian hari kian tak terbendung dan inilah korban selanjutnya, yakni Sodiq Yusuff, fighter dari Nigeria.
dan Lopez membuatnya KO di ronde pertama lagi. Tak berhenti di situ, di tahun 2024 kemarin Lopez sudah 3 kali berlaga dan semuanya ia menangkan. Yang akhirnya di tahun 2025 ini ia dihadapkan dengan sang legendaris UFC yakni Alexander Volkanovski. Pendapat Anda Super Fighter, akankah Lopez mampu menangkan laga ini? Karena laganya akan berlangsung 12 April ini. Yaitulah Super Fighter perjalanan karir seorang Diego Lopez yang dicap sebagai prajurit Amazon. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like dan juga di subscribe. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton hingga di video and see you next time, Mator Sekalangkong. One of the most highly anticipated